Mari kita berdoa. Hidup yang hanya satu kali di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami didapati oleh Tuhan, hidup yang berkenan kepadamu. Supaya hidup kami berkenan kepadamu, tidak ada cara lain selain kami tunduk dan taat akan perintah Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, di hari yang khusus dan kudus ini, kami ingin membaca sabda-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami mengerti isi hati Tuhan, bisa melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang mengizinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu, nama saya Edi Triatmoko, berarti saya orang Indonesia. Saya suku Jawa. Edi itu artinya, tidak ada nama Edi di situ ya. Nama Edi itu artinya baik, Tri itu 3, Atmo itu jiwa, Ko itu anak. Jadi Edi Triatmoko artinya anak nomor 3 yang jiwanya paling baik. Amin. Tapi apalah arti sebuah nama? Justru nama Yesus Kristus itulah nama yang terindah ketika kita percaya, olehnya kita diselamatkan. Amin. Saya sudah berkeluarga. Kami punya 2 anak. 2 anak laki-laki. Anak yang pertama namanya Stephen Johan Prasetyo, sekarang seorang dokter spesialis di Medan, di Rumah Sakit Adam Malik dan Rumah Sakit USU. Dia nikah dengan Boru Batak, puji Tuhan. Kemudian anak saya yang kedua, Daniel Timothy Kristianto, dia gembala jemaat GKY di Kebon Jeruk, Palembang. Mungkin temannya hamba Tuhan, Pak Henry. Dia nikah dengan wanita dari Cirebon. Puji Tuhan, dia setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Status saya sekarang sudah jomblo karena 1,5 tahun yang lalu istri saya telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi sekarang saya menjadi dua anggota MUI. Saya telah memasuki masa usia indah, gitu ya. Jadi MUI. Kemudian tapi saya juga anggota PPJ, Bapak Ibu. Tahu PPJ? Itu bukan persekutuan pelayanan jemaat, tapi persekutuan para jomblo. Jadi saya memimpin persekutuan para jomblo. Jadi kalau di sini ada yang jomblo, masuklah dalam grup kami, karena di sana ada banyak hal yang perlu kita bahas. Saya pelayanan selama 11 tahun sebagai pimpinan Sinode Kikisia. Kemudian sekarang ini saya sedang pelayanan di pedalaman Bengkulu Selatan, tepatnya di Desa Sukamaju, air nipis kurang lebih dari Palak Bengkerung. Kalau Bapak Ibu pernah pergi kemana? Ke Palak Bengkerung, di dalam lagi. Di sana tidak ada signal dan sulit. Saya ingin mewujudkan impian mereka sebagai gereja yang mula-mula Injil masuk Serawai. Mereka merindukan supaya dibuat pagar gerejanya, supaya dibuat keramik gerejanya, dan puji Tuhan saya sanggupin 1-2 bulan ini saya akan kerjakan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Sesudah itu nanti bulan 7 atau bulan 8 saya sebagai gembala jemaat Kikisia di Arga Makmur di Bengkulu Utara. Demikianlah perkenalan, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Temanya sudah disebutkan. Come unto me, I will give you rest. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan ngasuh. Aku akan memberikan ketentraman. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kedamaian di dalam hidup ini. Ada 3 kata penting pada bagian firman Tuhan ini adalah kata marilah, pikulah, dan belajarlah. Bapak Ibu, ketika kata ini ternyata memakai kata dalam bentuk present aktif. Artinya Yesus mengundang kita, Yesus suruh memikul beban itu, dan Yesus menyuruh untuk kita belajar ketika kita sekarang ini sedang menghadapi masalah. Ketika sekarang ini sedang menjalani persoalan itu. Yang sekarang ini Bapak Ibu sedang lakoni persoalan problem itu. Kata ini sangat indah sekali. Seringkali Bapak Ibu, ketika ada persoalan, ketika ada perintah untuk memikul, ketika perintah untuk belajar, seringkali banyak kita menunda. Firman Tuhan sering yang kita dengar, ketika kita mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Maka marilah kita datang ketika Bapak Ibu ada persoalan dalam hidup ini. Nanti kita akan melihat persoalan apa. Pada bagian yang kedua, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Nah, kata letih lesu ini apa? Wah, indah sekali Bapak Ibu, kata letih lesu itu dipakai dalam tense-nya adalah aorist imperatif. Berarti ajakan Yesus, ajakan untuk datang kepada Yesus, ajakan untuk sujud kepada Kristus ketika kita sedang menghadapi sebuah persoalan yang berulang-ulang kali datang dan menimpa hidup kita. Persoalan itu kita berharap supaya tidak datang kembali. Tapi aorist imperatif memberikan informasi kepada kita, seringkali apa yang tidak kita mauin justru itu yang datang. Pada bagian ini, pada saat seperti itulah kita harus datang terus-menerus kepada Tuhan. Jika persoalan itu datang berulang, kita datang terus. Tapi kemudian pikulah. Ini juga berbicara masalah sesuatu yang beban itu yang harus kita tanggung. Begini Bapak Ibu. Berbicara masalah persoalan, itu bak seperti telapak tangan kita ini. Kekristenan, iman kita, hidup kita tidak bisa lepaskan dari namanya persoalan. Tapi bagaimana cara kita memanage sebuah persoalan itu agar kita tidak jatuh terus-menerus pada persoalan itu? Maka kuncinya adalah marilah kepadaku, datang kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak ada pergumulan di dalam dunia ini yang tidak ada jalan keluarnya. Maka di dalam Kristus ada kepastian, marilah. Letih lesu ini berbicara masalah persoalan hidup. Tapi beban berat berbeda dengan letih lesu. Karena beban berat ini Bapak Ibu berbicara masalah tennya adalah perfect. Artinya beban berat ini berbicara masalah persoalan dosa yang menekan jiwa kita, hidup kita.
Jadi sesungguhnya persoalan masalah makan, minum, keluarga, anak, dan lain sebagainya adalah persoalan yang hanya kita alami di dunia ini saja. Tapi beban itu adalah persoalan masalah dosa yang berkaitan dengan dosa yang bukan hanya dialami di dunia ini, tapi akan dialami pada alam barzakh sesudah kita mengalami kematian. Itu yang Tuhan katakan, marilah kepadaku. Jadi Tuhan itu menyelesaikan persoalan kita bukan hanya perkara-perkara yang di kulit ini saja, tapi perkara-perkara yang paling mendasar, masalah hidup dan mati kita adalah tentang dosa. Makanya di dalam kitab Yeremia kalau tidak salah ya, Yeremia pasal 1 atau Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih atau seperti salju, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan apa? Jika kita mengaku segala dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Wah, segala dosa kita, jika kita akui, maka ia setia dan adil, sehingga akan mengampuninya. Seluruh dosa kita yang pernah kita lakukan. Luar biasa. Memang Bapak Ibu di dalam Ibrani pasal 11 itu ayat 17 ada jaminan. Aku telah melupakan segala kejahatan dan kesalahanmu. Aku sudah tidak mengingat-ingat kembali. Begini, seringkali Bapak Ibu, tadi Pak Gembala, kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Seringkali orang yang lahir baru pun, orang yang sudah percaya pun, orang yang beriman pun, kadangkala Bapak Ibu, iblis menari-nari dalam hati kita, lalu meragukan akan pengampunan Tuhan. Katakan di dalam hidupmu, tidak, saya sudah diampuni oleh Tuhan, saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kristus mati, kematian Kristus memuaskan hati Bapaknya, sehingga kita diampuni olehnya. Tetapi iblis kadang-kala menggoda dalam, kamu pernah melakukan dosa ini dan itu dan sebagainya, sehingga merasa tertuduh. Katakan tidak, aku sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika dalam sebuah pengembalaan pranikah, biasanya saya panggil satu persatu. Salah satu dari sekian banyak pertanyaan adalah masalah penyelesaian dosa. Tapi ada pasangan muda-mudi ketika bertanya, sebelum diberkati, apakah engkau hidup dalam kesucian? Apakah engkau tidak melakukan hal-hal yang di luar dari pelanggaran Tuhan? Dikatakan, iya Pak, kami tidak melakukan apa-apa dan sebagainya. Tapi kemudian, ya saya layani terus itu. Tapi 15 tahun kemudian, orang itu datang kepada saya. Setelah datang kepada saya, Bapak ingat 15 tahun yang lalu ketika Pak Pendeta pelayanan pranikah, pramerit, lalu Pak Pendeta bertanya, ternyata kami berdua adalah bohong Pak Pendeta. Apa bohongnya? Sebetulnya kami sudah jatuh di dalam dosa persinahan. Tetapi saya malu, kami malu, lalu saya tidak mengakuinya. Hati kami selalu tertuduh dan tertuduh, terus-menerus sudah minta ampun, tertuduh dan tertuduh. Akhirnya saya katakan, oke, kalau gitu mari kita berdoa bersama-sama, Anda akui bahwa itu adalah kesalahan saudara, dan akhirnya membuat saudara tidak sejahtera selama 15 tahun. Bapak Ibu, perhatikan itu. Selama 15 tahun dia simpen. Tuhan memang sudah mengampuni dia. Tuhan sudah mengampuni mereka. Tapi pengakuan di depan manusia itu yang merasa tertuduh dalam hidupnya. Saya nggak mengatakan saudara harus mengaku di depan manusia. Ya kan? Di depan Tuhan sudah clear kita. Tapi seringkali kita berbohong kepada manusia. Lalu mereka datang,
Lalu selesailah, akhirnya hatinya damai. Bayangkan selama 15 tahun dia tidak ada kedamaian. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku. Semua yang memiliki semua persoalan dalam hidup ini, dan persoalan yang paling hakiki yaitu dosa, maka hanya dipuaskan, hanya bisa diselesaikan kalau kita datang kepada Kristus. Iman kita kepadanya adalah iman yang tepat untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Puji Tuhan. Yang kedua, pikulah kuk. Bapak Ibu, pikulah kuk. Kapan? Sama saja, present aktif. Kuk itu ya sekarang yang sedang Bapak Ibu pikul. Semacam kayu yang diletakkan di atas leher sapi atau kerbau. Itu supaya binatang tersebut bisa terkendali atau fokus. Saya melihat ini ada 3 tafsiran penting tentang kuk ini. Yang pertama adalah ini berbicara tentang firman Tuhan. Bapak Ibu, pikulah kuk. Berbicara tentang firman. 31.173 ayat atau 1.183 pasal atau 10 kitab Taurat atau hukum Taurat yang disingkat menjadi 2 hukum dalam kitab Perjanjian Baru, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, ternyata perintah-perintah Tuhan itu tidak sukar. Disinilah Bapak Ibu, itu yang perlu kita pasang di dalam hidup kita. Itu yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan itu seperti roti? Seperti madu? Seperti pedang? Seperti emas? Seperti cermin? Dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pedoman, menjadi rema dalam hidup kekristenan kita. Mana lebih banyak membaca di sini atau di sini? Yang sering kita lihat ini atau ini. Pak Pendeta, ini juga ada Alkitabnya kan? Gitu. Tapi seringkali coba secara nyata yang paling banyak dibuka itu yang mana? Tentu kita berharap adalah firman itulah. Karena firman itu iya dan amin. Yang bisa memberikan pedoman dalam hidup kita. Dengan apakah seorang muda kelakuannya bisa bersih? Hanya dengan firman. Saya selalu berbicara kepada 2 anak saya, Stephen dan Denny. Walaupun mereka sudah dewasa, tetap saja setiap hari saya ingatkan, walaupun dia adalah hamba Tuhan, saya ingatkan, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Hidup dan mati kita dari firman ini. Kita diberkati dari firman ini. Firman ini luar biasa. Bahasa kita, bahasa yang sederhana, yang bisa kita cerna. Mari kita gali itu terus-menerus dalam hidup kita. Ini berbicara masalah kuk. Seringkali orang berat sekali untuk membaca, merenungkan, apalagi melakukan firman. Padahal itu kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, kuk ini berbicara apa? Berbicara masalah atau pergumulan. Ternyata Bapak Ibu, pikulah pergumulan, persoalan, masalah itu dalam hidup kita. Kita tidak boleh menghindar dari persoalan itu. Seringkali doa kita begini, Tuhan singkirkanlah kalau bisa persoalan ini. Justru Bapak Ibu, jangan-jangan persoalan, masalah, pergumulan, beban hidup kita itu memang diizinkan, bahkan sepengetahuan Tuhan untuk kita harus lalui itu. Itulah yang paling alkitabiah dalam hidup kita. Seperti doa Tuhan Yesus bukan? Di dalam Yohanes pasal 17, ayat 15, Bapa, aku tidak minta kepadamu supaya mereka engkau angkat dari tengah-tengah dunia ini, tapi kuatkanlah mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, saya diizinkan oleh Tuhan
itu kehidupan ketika istri saya menderita kanker selama 11 tahun. Dia pendeta, saya juga pendeta. Tapi diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan yang begitu berat menurut ukuran manusia. Karena 13 kali dia mengalami operasi. Kanker liposarkoma, dimulai dari kanker rahim sampai kanker yang memenuhi seluruh organ tubuhnya dalam rongga-rongga yang kosong itu, kankernya ada di sana. 13 kali dia dioperasi. Baik di Cikini, berulang kali di Termais, kemudian juga di Murni Teguh Medan, kemudian di Palembang, kemudian juga di luar negeri. Selama 11 tahun. Di mana-mana ada selang, di bypass. Bukan hanya ginjalnya yang ada selangnya keluar dari belakang, tapi di mana-mana selang dari lehernya semuanya. Itu diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami seperti itu. Dan selama 11 tahun tidak boleh wajah ini tidak tersenyum. Sementara juga ada pergumulan, ada juga pelayanan, ada juga semua harus berjalan sebagaimana biasanya. Orang berkata, Pak Pendeta ada dosa apa? Pak Pendeta ada persoalan apa? Ini bukan masalah dosa, tapi ini bagaimana itu diizinkan oleh Tuhan. Adalah baik untuk saya maupun istri saya, karena sakit penyakit itu hanya di kulit saja. Seperti teologianya Paulus bukan? Seperti ada duri dalam daging. Duri itu hanya menyangkut masalah kulit saja Bapak Ibu. Kalau kita bisa memaknai seperti ini, maka ada luapan ucapan syukur dalam hidup kita. Bahkan kita berkata, Tuhan terima kasih untuk pergumulan persoalan yang diizinkan. Persoalan apa lagi Tuhan yang akan Engkau berikan kepadaku? Itu orang Kristen yang dewasa. Jadi orang Kristen yang dewasa adalah tidak cengeng ketika kita menghadapi persoalan hidup ini. Adalah baik bagi bangsa Israel diputar selama 40 tahun dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu. Kalau saya naik bus ke situ, ya kurang lebih 6 jam bagi Bapak Ibu pergi dari Mesir ke Israel itu mungkin hanya 6 jam atau 4 jam. Sekarang diputar 40 tahun, gunanya untuk apa? Untuk memurnikan iman umat Tuhan itu. Supaya memiliki iman yang berkualitas. Menjadi orang Kristen yang kuat, tidak cengeng ketika menghadapi persoalan hidup ini. Kenapa ada orang Kristen yang menjadi mu'alaf? Persoalannya sederhana, oleh karena imannya tidak tahan ketika menghadapi ujian itu. Bapak Ibu, mungkin kita tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. 2 tahun, 3 tahun, tidak ada jaminan. Tapi bisa jadi, kalau ini terus-menerus berulang-ulang kali, Tuhan juga tidak akan membiarkan umatnya selain menguji ketaatannya di hadapan Tuhan, tapi bisa jadi terjadi rapture, pengangkatan bagi orang-orang percaya. Ini bukan nubuatan. Dan juga bukan saya bernubuat, bukan. Tapi Bapak Ibu, ini sebagai ujian bagi kita. Khotbahnya nggak boleh panjang-panjang ya, hanya 15 menit ya. Ya, sekali lagi. Tapi pengertian yang ketiga adalah pikul hakuk berbicara masalah firman, tapi kemudian yang kedua berbicara masalah pergumulan hidup yang diizinkan, tapi yang ketiga ini berbicara masalah ketundukan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah, obedience, ketaatan kita. Saya 2 minggu yang lalu pergi ke Pasir Pangarayan. Pasir Pangarayan itu Provinsi Riau. Pekanbaru, dari Pekanbaru 5 jam ke dalam, dari Bangkinang, Ujung Batu, Pasir Pangarayan. Terusnya itu namanya nanti Dalu-Dalu, kemudian Sipirok. Itu daerah yang banyak racunnya. Saya melayani di situ, merintis gereja di situ. Kau perhatikan ada seorang ibu yang saya tahu sejak saya rintis 20 tahun yang lalu. Sekarang saya datang, ibu itu selalu duduknya di pojok sana. Selalu di pojok duduknya. Itu duduk memang orang sudah tahu bahwa itu duduknya Ibu Lestari.
selalu di situ. Orang lain tidak berani duduk, ya di situ saja dia. Jadi kalau dia nggak hadir, ya pasti ada masalah, mungkin sakit atau apa. Tapi Ibu Lestari selalu duduk di pojok itu. Dia selalu bawa Alkitab. Padahal matanya sudah kabur. Tapi yang saya terkejut adalah 10 tahun terakhir ini dia nggak dengar. Pendengarannya bukan kecil, nggak dengar. Walaupun saya khotbahnya besar sekali suaranya, nggak dengar. Tapi saya kagum dengan ketaatannya. Itulah kata Tuhan, pikulah kuk. Berbicara masalah obedience, ketaatannya. Saya percaya, sekalipun dia tuli, dia nggak dengar khotbah, baca Alkitab pun nggak dibaca, hanya dibuka saja, entah itu kitab apa. Tapi dari kemahatauan Tuhan, Tuhan akan menghargai ketaatan seorang ibu yang dengan taat setia, setiap minggu dia beribadah kepada Tuhan. Setiap persekutuan doa dia datang ke persekutuan doa itu. Walaupun dia nggak dengar firman, saya percaya imannya lah yang menyelamatkannya. Sebelumnya dia dengar tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dalam perkembangan perjalanan waktu dia tuli. Itu yang dimaksud kuk itu, ketaatan. Saya tidak tahu ketaatan kita. Tapi ketaatan itu sangat penting dalam hidup kita. Ketaatan sesudah di dalam Kristus ada penilaian kekekalan. Ketaatan tanpa Kristus tidak akan dapat apa-apa. Sekali lagi. Walaupun dia taat tanpa Kristus, itu hanya perbuatan baik dan itu tidak bernilai di hadapan Tuhan. Bernilai setelah kita di dalam Tuhan. 3 menit lagi ya Pak Gembala. Bapak Ibu, di dalam kitab Pengkhotbah begini. Segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia, betul? Sekali lagi, segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia, betul? Halo, selamat pagi. Segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia, betul? Kok nggak ada yang jawab ya? Halo, selamat pagi. Oke. Sia-sia kata firman. Berarti Pak, Bapak Ibu kerja banting tulang siang dan malam di bawah matahari enggak? Sia-sia. Saya sedang kuliah, mengambil doktor saya yang ketiga. Saya bukan menjadi mahasiswa, tapi menurut saya menjadi mahasiksa. Karena banyak makalah, banyak report buku. Saya bilang sama Dek, tolong bantu Papa terjemahan 400 lembar ini gimana ini gitu. Didiknya anak saya jauh lebih pintar dari papanya gitu. Ya sudah tolonglah gitu. Saya masih belajar. Ternyata di bawah matahari sia-sia itu. Termasuk saya khotbah ini di bawah matahari enggak? Halo, selamat pagi. Saya khotbah ini di bawah matahari enggak? Berarti khotbahnya adalah ini matahari, ini bumi, ini bulan. Bumi mengitari matahari. Lalu bulan juga sambil mengitarin bumi, dia berkeliling matahari. Berarti, menurut firman Tuhan, segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Nah, kita di bawah matahari. Nah, supaya nggak sia-sia bagaimana Bapak Ibu? Di atas matahari. Siapa yang bisa di atas matahari? Gak bisa. Artinya yang bisa di atas matahari itu hanya Tuhan. Maka kita yang di bawah matahari, segala sesuatu harus dikaitkan dengan Tuhan. Itu artinya. Wah, maka kalau segala sesuatu apapun itu, persoalan, masalah, pergumulan di tengah-tengah dunia ini, kaitkanlah itu kepada Tuhan, maka tidak akan sia-sia kita. Kalau kita makan nasi, berdoa enggak? Halo? Kalau kita makan nasi, berdoa ya? Kalau kita makan durian, berdoa enggak?
Itu kalau keselak di sini gimana? Ya berdoa pasti ya. Oke, siapa yang hari ini naik angkutan umum? Tunjuk tangan. Oh tidak ada ya. Kalau kita naik angkutan umum, berdoa enggak? Berdoa. Gimana doanya Ibu? Stop sebentar Pak Supri ya, saya tak berdoa dulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kan. Kira-kira kalau doa seperti itu, supirnya gimana? Amin mungkin sudah hilang. Gitu. Doanya gimana? Berkatilah perjalanan kami di dalam hati ya. Amin. Begini Bapak Ibu. Pentingnya dalam hidup ini, hidup kita harus berkaitan dan dikaitkan dengan Tuhan. Maka sesuatu akan indah dalam hidup kita. Yang terakhir, ini sungguh yang terakhir Pak. Dari tadi kok yang terakhir aja. Belajarlah kepadaku, karena aku atau Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun menjadi ringan. Sebagai konklusi bagi kita adalah, Bapak Ibu, mari kita seperti Paulus, yang ku kendaki adalah mengenal Dia. Terus menerus belajar, dan belajar. Nuh itu hidupnya bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul itu sebetulnya seperti hubungan suami istri. Ya, karena saya sudah nggak punya istri, jadi saya nggak peka. Tapi waktu saya punya istri, ketika ada tamu, Ma, saya panggil itu, Ma, dia sudah tahu arti panggilan itu. Maka nggak lama kemudian dia bawa air, bawa teh, bawa kue kalau ada. Ketika malam hari, Ma, itu kata Ma itu dia sudah ngerti. Apalagi kalau sudah lama kami nggak ketemu, tiba-tiba matanya kedip-kedip dengan saya. Itu saya tahu arti kedipan itu. Tapi kalau ada ibu-ibu di sini yang kedip mata dengan saya, barangkali matanya sakit itu. Atau salah mata, atau kena kelilipan atau gimana. Saya nggak ngerti. Kenapa saya ngerti kalau itu saya itu istri saya sudah tahu itu. Kalau saya si Stephen Denny ini sampai sekarang Pak Gembala, kalau saya mata saya agak saya besarkan gitu, itu Denny sudah tahu itu. Papaku sedang marah ini. Mungkin ada salah Re kamu buat salah apa sama papa gitu. Berbeda dengan anak-anak sekarang. Dipelototin sampai mata kita mau keluar pun, ini malah dia melototin kita gitu. Karena apa? Pergaulannya nggak deket gitu. Kalau dia deket, dia ngerti gitu Bapak Ibu. Nah, orang yang bergaul dengan Tuhan, itu dia ngerti. Nah, supaya mengerti bagaimana, ya kita belajar terus menerus, memahami isi hatinya, perasaannya, kehendaknya. Kalau Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu, bagaimana iman kita, konsentrasi kita kepada Tuhan? Saya kaget itu Pak, Bu. Ketika berdoa, orang membayangkan kalau 5 menit belum konsentrasi. Karena apa? 10 menit baru konsentrasi, karena apa? Membayangkan itu rambut Tuhan Yesus gitu. Membayangkan Yesus menggendong domba. Membayangkan Yesus disalib. Baru enak itu doa kita. Itu doa yang gak betul itu. Kalau kita berdoa bagaimana? Gak usah bayang-bayangkan wajah Kristus. Tapi ingatlah tentang atributnya, kasihnya, kuasanya, pengampunannya, penolongnya, penyertaannya, anugerahnya. Itu yang perlu kita ingat ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Supaya bisa memahami itu, perlu belajar. Belajar taat kepadanya. Belajar supaya kita kaya tentang hal-hal rohani. Wah,
Kadang-kala kita sudah lama jadi orang Kristen, tetapi pemahaman kita tentang Bapa, tentang Kristus, tentang Yesus, tentang Alkitab, tentang Roh Kudus, tentang dan lain-lain amat sangat dangkal sekali. Saya mau tanya sekarang, satu aja, supaya kita bisa akhiri ya Pak Pendetanya. Kita baru saja melaksanakan Paskah. Yang disalib bersama dengan Kristus adalah dua penjahat. Ya, betul ya? Lalu ada satu penjahat yang bertobat di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Yang bertobat di sebelah kanan atau sebelah kiri? Halo, selamat siang. Yang bertobat di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri. Yang sini? Tapi hamba Tuhannya nggak boleh jawab ya. Soalnya kalau betul karena dia hamba Tuhan, tapi kalau salah malu kita. Ayo, yang disalib itu yang bertobat sebelah kanan atau sebelah kiri? Di sini kiri. Setuju ya? Udah dianggap mewakili aja. Ya, sini. Ya, di sini, ya. Kanan. Alasannya? Oh. Saya sudah membaca Alkitab. Tahun ini adalah 26 kali. 26 kali. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu lebih tahu daripada saya. Karena Bapak Ibu menjawabnya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Selama 26 kali saya tamat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu, saya belum menemukan bahwa yang bertobat itu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Betul, ada enggak? Enggak ada. Yang bertobat adalah di sebelah. Yang bertobat di mana? Di sebelah, karena firman Tuhan katakannya, maka di sebelah Yesus itu dia berkata, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Jadi yang bertobat di mana? Jadi Bapak Ibu lebih pintar daripada supaya lebih tahu, kita perlu belajar gitu ya. Marilah, pikulah, belajarlah kepadaku. Maka kita menjadi orang Kristen yang dewasa, berkualitas, seluruh pergumulan hidup kita, bukan hanya masalah di dunia ini, masalah kekekalan pun diselesaikan oleh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa supaya firman Allah ini, Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi di setiap hati kami. Kami rindu Tuhan, hidup yang hanya satu kali di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami tetap kuat menjalani semua persoalan masalah jika diizinkan oleh Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengundang kami. Itulah jalan keluar. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang tidak diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Bersama Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada kedamaian dan ketentraman, bukan hanya secara jasmani, tapi perkara-perkara rohani Tuhan jamin dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan ketika kami menghadapi persoalan bukan hanya keluarga, anak-anak, pelayanan, bahkan persoalan bangsa dan negara kami ini. Jika itu seizin Tuhan, jika itu sepengetahuan Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk menjalani semuanya itu. Jika itu adalah untuk kepentingan pertumbuhan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu untuk setia, mau terus belajar mengikut Tuhan dengan setia. Karena hanya Tuhan pada akhirnya akan berkata, hai hambaku yang setia, mari masuklah. Sebuah perkataan yang selalu kami rindukan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.